Sejumlah momen mewarnai proses rekapitulasi suara pemilu 2024 secara berjenjang. Mulai dari sekelumit masalah hilangnya suara calon anggota legislatif hingga kisruh mekanisme penghitungan suara yang membuat publik skeptis kepada penyelenggara pemilu. Namun ada yang berbeda dari proses penghitungan suara daerah pemilihan 2 Nusa Tenggara Timur. Di tengah proses rekapitulasi nasional, seorang caleg dari Partai Nasdem, Ratu Ngadubonu Wula, memutuskan mengundurkan diri dari pencalonan. Menurut saksi dari Partai Nasdem yang menyerahkan surat pengunduran diri kepada KPU, Ratu Wula disebut mengundurkan diri atas keputusan pribadi. Padahal caleg dengan nomor urut 5 ini memperoleh suara terbanyak dari Partai Nasdem di Dapil NTT 2, mengalahkan suara mantan Gubernur NTT Victor Laiskodat yang maju di Dapil yang sama. Hingga saat ini pengunduran diri Ratu Wula masih jadi teka-teki. Ya, kami dari saksi Partai Nasdem. Saya ingin menyampaikan ada surat dari Ketua Umum Partai Nasdem pada KPU dan juga nanti disisip pada Bawaslu RI terkait dengan pengunduran diri calon anggota legislatif nomor urut 5 di NTT 2. Oke. Dan untuk suratnya akan kami sampaikan dan alasan semuanya pengunduran diri sesuai dengan kehendak dari yang bersangkutan dan di atas materai. Di sisi lain, masalah yang muncul dari penggunaan sistem informasi rekapitulasi suara pemilu 2024 Sirekap masih jadi perhatian. KPU mengklaim hingga kini Sirekap tetap aktif sebagai alat bantu penghitungan suara. Tapi yang jelas Sirekapnya kan tetap aktif karena semua formulir untuk Sirekap kan memang didedikasikan sebagai database untuk dokumentasi, untuk mengkurasi semua data-data yang berasal dari TPS, kemudian kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi. Nanti juga nasional dalam bentuk formulir model C hasil, model D hasil, baik yang kecamatan, kabupaten kota, provinsi sampai nasional. Itu sih. Menurut mantan komisioner KPU, penggunaan Sirekap ini di pemilu 2024 sudah sangat mengecewakan. Seharusnya selain alat bantu, Sirekap dijadikan alat transparansi dan pembanding KPU dalam proses rekapitulasi berjenjang. Kisruh soal Sirekap, walaupun Sirekap ini sebagai alat bantu, tetapi kemudian hasilnya sangat jauh sekali dari apa yang kita harapkan gitu. Harusnya Sirekap ini kan menjadi pembanding, menjadi alat transparansi KPU bahwa rekapitulasi di KPPS itu adalah berjalan dengan baik sesuai dengan data yang ada. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Nah, jadi jangan sampai kemudian Sirekap yang tadinya harus menjadi alat bantu malah menjadi troublemaker gitu ya. Proses pemilu tentu melibatkan proses politik. Namun, apapun hasilnya, KPU diwajibkan undang-undang untuk menyampaikan hasil akhir rekapitulasi pemilu 2024 pada 20 Maret mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Dan Saudara, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia masih terus melanjutkan proses rekapitulasi hasil pemilu 2024, di mana hari ini ada pleno untuk Provinsi Jawa Timur. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Aang Kunaifi, mengungkapkan perolehan suara Anies Muhaimin sebanyak 4.492.652 suara, kemudian pasangan Prabowo Gibran sebanyak 16 juta, kami koreksi, pasangan untuk Prabowo Gibran sebanyak 16.716.603 suara, sementara untuk pasangan Ganjar Mahfud meraih suara 4.434.805 suara. Kemudian juga secara akumulasi rekapitulasi KPU Jatim untuk paslon nomor urut 2, seperti yang saya sudah sebutkan, mendapatkan suara 16.716.603 suara. Kemudian peringkat keduanya Anies Muhaimin dan peringkat ketiganya adalah paslon Ganjar Mahfud. Kalau untuk partai di Jawa Timur yang unggul adalah PDIP, kemudian disusul Golkar dan juga Partai Gerindra.
Dan saudara, rekapitulasi suara pemilu 2024 masih terus berlanjut. Masa batas waktunya adalah 35 hari dan akan berakhir pada tanggal 20 Maret 2023 atau tinggal 1 pekan lagi jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu 2024. Namun juga proses rekapitulasi ini penuh dinamika, ada terjadi kisruh, kemudian juga ada terjadi banyak dinamika dari tingkat kabupaten sampai dengan provinsi. Bagaimana KPU bisa mengejar target penetapan hasil suara pengumuman nanti pada tanggal 20 Maret 2024 di tengah berbagai polemik yang terjadi? Kita akan bahas sore hari ini bersama dengan analis komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah, ada Mas Adi Praitno. Mas Adi, halo. Selamat sore, apa kabar Mas Adi? Halo, selamat sore. Mas Adi, ini banyak sekali polemik terjadi dari tingkat kabupaten sampai juga dengan tingkat provinsi. Yang terakhir ada caleg bahkan yang mengundurkan diri. Anda optimistiskah nanti bisa sesuai dengan tenggat waktu 35 hari atau juga nanti akan ditetapkan atau diumumkan pada tanggal 20 Maret? Oke. Kami mendapatkan gangguan komunikasi dengan Mas Adi Praitno, analis komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah. Banyak sekali dinamika yang terjadi dalam proses rekapitulasi suara, bahkan juga sempat terjadi kisruh pada saat rapat pleno di sejumlah daerah di tanah air. Dan yang terbaru saat ini juga KPU masih terus melakukan proses rekapitulasi suara dari harusnya sesuai jadwal adalah Provinsi Jawa Timur dan juga ada Provinsi Papua Barat Daya. Tapi di Papua Barat Daya mengalami kendala karena proses rekapitulasi suara di tingkat kota, yakni kota Sorong Barat ini juga masih ada sejumlah gangguan. Apakah nanti Komisi Pemilihan Umum bisa menyelesaikan sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh undang-undang, yakni untuk menyelesaikan proses rekapitulasi suara selama 35 hari, atau artinya akan jatuh pada tanggal 20 Maret 2024 di tengah banyak dinamika yang terjadi pada proses rekapitulasi suara? Kita akan bahas sore hari ini. Kembali saya akan menghubungi analis komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Mas Adi Praitno. Halo Mas Adi, masih sudah bergabung bersama kami? Ya, nampaknya kami masih memiliki kendala komunikasi dengan Adi Praitno. Saat ini juga kami akan kembali menghadirkan gambar terkait dengan pleno atau sidang pleno yang digelar di kantor KPU RI. Anda bisa lihat ini adalah, kami sudah kembali terhubung dengan Mas Adi Praitno lewat sambungan telepon. Mas Adi, Anda optimiskah kalau proses rekapitulasi akan selesai tepat 35 hari? Ya, saya optimis karena itu adalah perintah undang-undang. Jadi 35 hari adalah waktu yang diberikan oleh keputusan politik ya, antara pemerintah dan DPR, di mana KPU itu harus merampungkan semua penghitungan suara. Itu penting, Mbak. Jadi tak ada alasan bagi Bawaslu, bagi KPU untuk tidak melaksanakan penghitungan ini sesuai dengan jadwal. Di mana tanggal 20 Maret ini adalah batas akhir dan pengumuman soal siapa yang sebenarnya menang, baik di Pilpres ataupun Pileg. Aku yakin karena itu adalah perintah undang-undang. Saya sangat yakin karena itu adalah ada aturan-aturan yang memang sudah diputuskan. Oleh karena itu tinggal kita kawal bersama. Itu jadi beban sendiri ya untuk penyelenggara pemilu ya, untuk KPU ya? Betul. Justru kalau mundur, ini akan semakin menjadi sorotan di tengah kekisruhan yang terkait dengan penghitungan manual yang berjenjang. Apalagi beberapa waktu yang lalu, Serekap ini kan dinilai bermasalah gitu ya. Mereka itu menampilkan Serekap yang dinilai tidak akurat, potensi ada penggelembungan, termasuk misalnya grafik soal perolehan suara Pileg dan Pilpres kan dihilangkan. Tentu itu menjadi tanda tanya publik. Oleh karena itu bagi saya tak ada cerita bagi KPU sebenarnya untuk tidak melaksanakan penghitungan ini sampai batas akhir tanggal 20 Maret ini. Ya, tersisa beberapa hari lagi.
Oke, selain kisruh soal Sirekap tabulasinya kemudian dihilangkan untuk menghindari disinformasi, kemudian kalau kita lihat dari sepekan belakangan ini kan banyak sekali terjadi kisruh selama rapat pleno, kita sebut saja di Medan, kemudian juga di Lombok. Ini sejumlah daerah KPU-nya ini pada saat rapat pleno ada aksi tidak terima perolehan suara, dugaan kecurangan terjadi. Tapi sepertinya kalau kita lihat tidak seperti kondisi pada saat rapat pleno yang ada di kantor KPU RI. Apakah memang dugaan kecurangan ini tidak sampai isunya ke KPU RI begitu? Biasanya kan dugaan-dugaan kecurangan ini kan terjadi pada level bawah ya, terutama di level kecamatan dan kabupaten. Ada data yang tidak sinkron, terutama data yang ada di TPS dengan data di level kecamatan, kabupaten, dan level provinsi. Ini yang sepertinya membuat kenapa penghitungan di sejumlah KPU daerah itu kisruh, mereka protes. Karena C1 yang merupakan hasil resmi di TPS itu tidak sesuai dengan data-data yang kemudian direkap ya, di level kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Kalau kita hitung secara rata-rata, kekisruhan ini kan terjadi persaingan antar caleg, bukan pilpres. Malah pilpres itu tidak terlampau sengit ya, mungkin karena jarak antara perolehan suara nomor 2 dengan 1 dan 3 itu kan terpaut cukup signifikan. Jadi jarang yang meributkan. Yang ribut-ribut, yang viral-viral, itu adalah mereka yang perolehan pileknya antar caleg di daerah-daerah tertentu merasa dihilangkan, merasa dikriminalisasi, dan merasa dirugikan, sehingga sidang pleno KPU itu kisruh. Karena ini sangat terkait dengan caleg langsung yang bersangkutan. Sementara kalau KPU RI itu hanya merekap jumlah total keseluruhan ya, pleno-pleno yang sudah ada di level provinsi. Jadi saya bisa membayangkan sehari 2 hari ini mungkin akan muncul kekisruhan lain karena data yang tidak sinkron. Oke, satu lagi pertanyaan saya singkat saja, Mas Adi. Tadi Anda mengatakan kalau Anda optimis nanti KPU bisa menyelesaikan sesuai dengan tenggat waktu 35 hari. Apa catatan Anda untuk KPU agar bisa sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang? Singkat saja, Mas Adi. Ya, saya kira semua kekisruhan yang terjadi itu harus diselesaikan setuntas-tuntasnya. Sehingga tahapan untuk menuju tanggal 20 Maret akan diumumkan ya batas akhir penghitungan itu selesai. Karena khawatir gitu ya, protes-protes sidang pleno di sejumlah KPU ini akan menghambat proses penghitungan secara maksimal. Karena apapun judulnya, tanggal 20 Maret ini adalah batas akhir yang sudah disepakati. Karenanya harus ada antisipasi, kira-kira apa solusi dan bentuk antisipasinya supaya penghitungan yang sudah on schedule ini tepat waktu. Saya kira di situ kuncinya. Oke, baik. Itu kuncinya ya. Apakah nanti memang akan benar sesuai dengan undang-undang batas waktunya 35 hari atau tinggal 7 hari lagi menuju batas waktu rekapitulasi suara hasil pemilu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Adi Praitno. Sehat selalu, Mas Adi.